Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat ECA Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dalam PDKT Online pada hari ini. Saya rindu kita semua dimanapun berada selalu dalam kondisi yang baik. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang berada dalam kondisi yang kurang baik, saya mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan, sebab firman Tuhan berkata ada kuasa di balik pujian. Mari kita memuji Tuhan bersama dengan lagu Ku Berikan Hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan sampai dengan hari ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuntunlah kami Tuhan agar kami senantiasa semakin mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan amin. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang disampaikan dalam firman Tuhan melalui sebuah pohon ara yang dikutuk oleh Yesus saat berada di tengah perjalanan antara Betania dan Yerusalem. Judul sharing firman kita pada hari ini adalah pelajaran berharga dari pohon ara yang dikutuk. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca bersama terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 12-14 dengan judul perikop Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 12 demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus mengutuk sebuah pohon ara ini adalah salah satu dari sekian banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan
Namun kali ini agak berbeda, sebab biasanya Tuhan Yesus melakukan mujizat yang memulihkan dari sesuatu yang sakit, rusak ataupun hancur. Kali ini Tuhan menghancurkan sebuah pohon. Yang jadi pertanyaan dan sekaligus juga akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua adalah alasan mengapa Tuhan mengutuk pohon ara ini. Apakah Tuhan itu jahat ataupun ia semena-mena? Tentu tidaklah demikian. Sebab segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam firman-Nya pasti mengandung sebuah pelajaran yang indah dan berharga kepada para murid-murid-Nya dan kepada kita semua orang percaya. Poin pertama, pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus adalah jadilah pribadi yang berintegritas. Berintegritas itu maksudnya konsisten antara perkataan maupun perbuatan. Kalau kita melihat alasan mengapa pohon ara ini dikutuk oleh Tuhan, sebenarnya karena pohon ini menipu. Sebab dari jauh Tuhan Yesus melihat pohon ara ini berdaun lebat, tapi setelah Yesus mendekati, setelah Yesus tiba di sana, ia tidak mendapati apa-apa. Mungkin kita sering menemukan orang-orang yang tahu firman, berkata-kata tentang firman, namun tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka katakan. Nah, sebenarnya inilah yang Tuhan tidak mau dari kita. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi pendengar, sekaligus juga menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya berhenti pada memperkatakan firman, tapi juga diikuti dengan tindakan yang nyata. Sebab kekristenan bukan berbicara soal seberapa jauh kita menguasai atau menghafal firman, melainkan berbicara mengenai kehidupan sehari-hari kita. Apakah sudah menghasilkan buah atau belum? Saya berbicara ini bukan berarti kita tidak perlu untuk tahu dan memahami firman loh ya teman-teman. Tapi mari kita jadikan apa yang kita baca dan renungkan itu menjadi sebuah gaya hidup dengan cara mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin kedua, pelajaran berharga berikutnya yang dapat kita ambil dari pohon ara yang dikutuk itu adalah jadilah pribadi yang tulus apa adanya. Menjadi pribadi yang tulus apa adanya berarti tidak menjadi pribadi yang penuh dengan kepura-puraan alias munafik. Seperti pohon ara yang kelihatan dari jauh berdaun lebat, namun ketika didekati tidak menemukan buah di sana, itu ibarat pepatah yang berkata, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Suatu gambaran sikap ataupun perbuatan yang selalu ingin terlihat baik di depan orang lain, namun ternyata di dalam hati sebenarnya tidaklah demikian. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 10 berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Oleh sebab itu sangatlah perlu untuk menjaga agar setiap pribadi kita selalu memiliki motivasi yang benar, tulus di dalam mengerjakan apapun, baik itu dalam membangun hubungan dengan sesama, terlebih lagi di dalam melayani Tuhan. Sebab motivasi yang ada dalam hati secara otomatis nantinya akan mempengaruhi baik itu pikiran, tindakan, maupun perilaku, bahkan juga reaksi kita. Motivasi yang benar tentu saja akan menghasilkan tindakan yang benar dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan demikian pula sebaliknya. Sekalipun memang tidaklah mudah untuk bisa mengetahui secara pasti motivasi yang ada dalam diri seseorang, karena motivasi bisa saja tersembunyi secara rapi di balik sikap, perilaku, ataupun tindakan. Namun, ingatlah selalu bahwa Tuhan mengetahui secara pasti rahasia hati setiap orang. Ia tidak hanya berhenti pada melihat dan menilai apa yang kita berbuat, namun lebih dari itu, ia juga menilai, memperhatikan, dan menyelidiki motivasi kita. Poin terakhir atau poin ketiga yang menjadi pelajaran berharga dari pohon ara yang dikutuk adalah penghakiman hanyalah milik Allah. Peristiwa pohon ara yang dikutuk ini merupakan sebuah peristiwa yang bertujuan untuk mengingatkan para murid-muridnya bahwa penghakiman mutlak berada di tangan Tuhan Yesus. Tuhan berhak memberikan penghakiman karena Dia adalah Allah yang kudus. Allah memberi penghakiman sesuai dengan standarnya. Karena penghakiman mutlak berada di tangannya, maka Ia berkuasa untuk memelihara dan menjaga, bahkan Ia berkuasa untuk menghancurkan dan membinasakan sesuatu yang dirasa tidak pantas di hadapannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 17 ayat 2 berkata, daripada mulah kiranya datang penghakiman,
matamu kiranya melihat apa yang benar. Tuhan akan menjadi hakim yang adil, dan Ia tentu juga akan membela kita apabila kita benar di hadapannya. Kalau kita ingin mendapatkan pembelaan dari hakim yang adil, yaitu Tuhan itu, maka kita juga harus hidup benar dengan melakukan kebenaran yang Tuhan Yesus sudah perintahkan di dalam firman-Nya. Tindakan Yesus mengutuk pohon ara ini juga bertujuan untuk mengajarkan kepada kita bahwa menjadi seseorang pribadi yang berguna di hadapannya, kita harus menjalankan panggilannya di dalam kehidupan kita sehingga kita menghasilkan buah yang lebat. Jadi kita ulang kembali, ada 3 pelajaran berharga buat kita dari pohon ara yang dikutuk. Yang pertama, jadilah pribadi yang berintegritas, pribadi yang konsisten antara perkataan maupun perbuatan, tidak berhenti hanya menjadi pribadi yang tahu tentang firman saja, namun berlanjut kepada tindakan yang nyata, lalu menjadikan setiap kebenaran di dalam firman sebagai hidup kita sebagai orang Kristen. Sehingga orang di sekitar kita bisa juga merasakan hidup kita berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Poin berikutnya atau poin kedua, jadilah pribadi yang tulus apa adanya. Tidak menjadi pribadi yang pura-pura, melainkan menjadi pribadi yang memiliki motivasi yang benar kapanpun dan dimanapun, baik itu ketika dalam membangun hubungan dengan sesama, terlebih lagi di dalam pelayanan. Dan poin ketiga, sekaligus menjadi poin yang terakhir, penghakiman adalah milik Allah. Tuhan berkuasa untuk menghancurkan dan membinasakan sesuatu yang dirasa tidak pantas di hadapannya. Tuhanlah adalah hakim yang adil, yang juga akan membela kita apabila kita benar di hadapannya. Kalau kita ingin mendapatkan pembelaan dari Tuhan, maka kita juga harus hidup benar dengan melakukan kebenaran yang Tuhan sudah perintahkan di dalam firman-Nya. Demikian sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi senantiasa untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya ketika kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu, maka Tuhan Yesus akan menjadi pembela daripada setiap kami di dalam setiap pergumulan ataupun permasalahan yang kami hadapi.
Kami juga terus-menerus Tuhan mendukung saudara-saudara kami yang berada dalam permasalahan atau pergumulan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mereka, yang melindungi mereka, serta memberikan jalan keluar bagi mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan mau menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.